Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Surabaya. Dan tentunya di dalam setiap pertemuan, doa harapan saya selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada guru-guru kita dan kepada kedua orang tua kita. Semoga di dalam kehidupan kita selalu mendapatkan hal yang terbaik, hal yang istimewa, meskipun di dalam setiap keadaan apapun kita menganggap segala sesuatu itu selalu di dalam kondisi yang terbaik dan selalu di dalam keadaan yang paling istimewa di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu bersyukur di dalam setiap keadaan, di dalam setiap kejadian, di dalam setiap apapun yang kita hadapi, kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena dengan adanya rasa syukur di dalam kehidupan kita, maka disitulah kita akan menemukan kebahagiaan-kebahagiaan, keindahan-keindahan kehidupan di dalam dunia ini maupun kehidupan di dalam akhirat kelak. Karena apa-apa yang kita bawa di dalam kehidupan akhirat kelak adalah apa-apa yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Ya, jadi bukan ibadah kita, bukan puasa kita, bukan segala sesuatu yang bersifat ritual di dalam kehidupan kita, tetapi yang kita bawa di akhirat kelak, yang kita jadikan teman, yang akan kita temui setiap saat di akhirat kelak adalah kondisi hati kita, kondisi rasa perasaan kita. Jadi kita tidak menemukan apapun di dalam kehidupan akhirat kecuali yang kita temui adalah kondisi hati kita, kondisi rasa perasaan kita. Apabila kita telah bersyukur di dalam kehidupan dunia ini, maka kebahagiaan itu akan datang kapanpun, dimanapun kita berada. Dengan begitu, kebahagiaan dari rasa syukur itulah yang akan kita temui di dalam kehidupan dunia ini maupun kehidupan di akhirat kelak. Untuk itu, marilah kita selalu menjaga kelapangan hati kita, selalu menjaga pintu maaf dari setiap segala sesuatu di dalam kehidupan kita, baik yang menggores hati kita, melukai diri kita, mendolimi diri kita. Begitu juga kita harus mudah memaafkan apabila diri kita tergores dengan sesuatu hal di luar diri kita. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang eksistensi, ya, esensi daripada Nur Muhammad itu di dalam diri kita, baik yang zahir maupun yang batin. Karena apabila kita tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal keberadaan dari Nur Muhammad di dalam zahir dan batin kita, tentunya kehidupan kita akan selalu mengalami dualitas. Besok senang, sorenya sudah susah, sudah berduka. Sekarang menemukan kemudahan, sebentar lagi kita akan menemukan kesulitan. Hari ini kita mampu bersyukur, esok lusa kita sudah berkeluh kesah. Hari ini kita sehat, esok lusa kita sudah mengalami dan sudah didera berbagai penyakit dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena diri kita tidak mengenal keberadaan dan adanya Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita,
yang meliputi zahir dan batin kita, dari mulai manusia diciptakan pertama kali sampai akhir dunia ini. Nur Muhammad ini berfungsi untuk mengembalikan jati diri manusia, kesempurnaan manusia, baik itu sempurna secara fisik, sempurna secara akal, sempurna secara batin, sempurna secara emosional, sempurna di dalam pola pikir, sempurna di dalam berkesadaran, dan lain sebagainya. Termasuk sempurna di dalam kesehatannya, sempurna di dalam rezekinya, sempurna di dalam kehidupannya, sehingga tidak kurang suatu apapun. Inilah yang terjadi. Kenapa orang-orang yang belajar tentang ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, apabila dia telah mampu fana billah, maka dia akan masuk ke dalam fana bi Rasul, ya, yaitu fana di dalam keindahan, fana di dalam kesempurnaan, fana di dalam asal kejadian dirinya, yaitu Nur Muhammad, yang mana Nur Muhammad ini menjadi pelaku, menjadi utusan, menjadi wakil atau al-wakilu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendohirkan sifat-sifat daripada Allah, asma-asma daripada Allah, af'al atau perbuatan daripada Allah, dan zat atau cita rasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadikan kekasih atau Rasul yang disebut Nur Muhammad itu sendiri tidak lain adalah sifat jamal, sifat kamal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tetapi Nur Muhammad ini adalah berasal, bersumber daripada sifat kesempurnaan dan sifat keindahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang terkandung di dalam sifat keindahan, sifat kesempurnaan itu? Salah satu sifat itu, salah satu asma itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Syukur. Termasuk asma Allah itu sendiri ada di dalam jamal, ya, ada di dalam jamal dan ada di dalam kamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nur Muhammad ini adalah sebuah cahaya yang di dalamnya terjadi karena sifat jamal dan sifat kamalnya Allah. Kalau kita mengibaratkan Nur Muhammad ini adalah sebagai nur yang memadai jamal dan kamalnya Allah. Sedangkan jamal di dalamnya ada sebutan yang kita sebut Allah, ada sebutan yang kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada sebutan yang kita sebut Ya Fatah, Ya Rozak, ada sebutan yang kita sebut Ya Kudus, Ya Salam, ada sebutan yang kita sebut Ya Latif, dan lain sebagainya. Jadi apabila kita menyebut Nur Muhammad yang di dalamnya terkandung jamal dan kamal Allah, maka kita sedang menyebut Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Kudus, Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Latif, Ya Sabar, Ya Syukur, Ya Ghafur. Secara bersamaan kita menyebut satu Nur Muhammad, maka kita mendapatkan di dalamnya jamal Allah dan di dalamnya kamal daripada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu keagungan daripada nama Muhammad. Nama Ahmad atau Nur Muhammad. Di dalam setiap diri manusia, karena kita berasal dari nur yang sama, dari Nur Muhammad, yang mana Nur Muhammad ini ditajalikan oleh Allah begitu sempurna, laksana bulan purnama, ke dalam junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Maka apabila diri kita sering bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut dan memuji Sayyidina Muhammad, begitu juga kita menyebut diri kita, Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita dengan sebutan Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, maka Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita yang disebut Ahmad dan disebut Muhammad itu akan terbangunkan dan dia bangkit. Apabila dia telah bangkit, apabila dia telah bangkit, maka dia dengan sendirinya akan menyontoh perilaku daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kita paham betul bahwa kita adalah umat daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya umat disebut umat karena kita mempunyai kecenderungan untuk bisa meniru, mensuri tauladani dan melahirkan pribadi Rasulullah di dalam kehidupan kita. Sehingga Allah perintahkan di dalam Al-Quran supaya kita mensuri tauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa itu terjadi dan itu bisa dilakukan dan itu memungkinkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mensuri tauladani junjungannya Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia bisa mensuri tauladani, bahkan dia mampu mendahirkan kembali akhlak dan pribadi Rasulullah di dalam kehidupan ini? Karena di dalam hati umat, di dalam diri zahir dan batin umat Sayyidina Muhammad itu, di dalamnya ada kandungan yang sama, meskipun kadarnya tidak sebesar, tidak sesempurna yang ada di dalam diri Sayyidina Rasulullah. Namun dengan kadar yang sedikit itu, dengan kadar yang tidak seberapa itu, yang apabila kita mampu membangkitkan, kita mampu mensucikannya dari ego kita, dari pengakuan kita, dari nafsu kita, dari pembenaran-pembenaran kita, dari rasa perasaan kita, dari merasa kita, maka nur itu dengan sendirinya akan mencerminkan pribadi dan akhlak daripada Rasulullah di dalam kehidupan kita. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, maka marilah kita di dalam mengenal Allah, di dalam mengenal diri juga, jangan sampai kita lupa, ya, jangan sampai kita lupa mengkaji tentang asal kejadian diri kita, agar kita tidak salah kaprah, agar kita tidak salah mencampur adukkan
antara Allah zat yang mutlak, yang di dalamnya masih ada jamal, jalal, kohar, dan kamal, dengan asal kejadian diri kita atau dengan hakikat diri kita yang merupakan Nur Muhammad, yang di dalamnya hanya mengandung dua sifat kesempurnaan Allah dan sifat keindahan Allah. Maka apabila kita bertanya, siapakah diri kita? Maka jawabannya, diri kita adalah Muhammad. Roh kita bernama Ahmad. Hidup kita bernama Nur Muhammad, yang bertalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kedudukan kita tetap berada di dalam sifat jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ditanya, kalau kita mempertanyakan diri kita sendiri, kita merenungi diri kita sendiri, agar diri kita benar-benar menjadi umat daripada Sayyidina Rasulullah. Tandanya sebagai umat daripada Sayyidina Rasulillah adalah dengan selalu menyaksikan segala sesuatu yang kita lakukan, yang keluar daripada diri kita, kita menyaksikan dan selalu bercermin kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, marilah kita kembali kepada asal kejadian diri kita, yaitu Nur Muhammad, yang menjadikan ruh kita bernama Ahmad, yang menjadikan zahir dan batin kita sebagai Muhammad. Sehingga dengan pengetahuan ini, dengan perenungan ini, sehingga kita benar-benar mampu mengembalikan cahaya Muhammad, cahaya Nur Muhammad itu di dalam kehidupan kita. Maka itulah makna dan arti daripada kita mengenal diri, dan dengan begitu maka kita berhak dan bisa disebut sebagai umat daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat dan Rasulnya harus berada di dalam makom yang sama, harus berada di dalam kadar yang sama. Meskipun kadar umat itu kecil, hanya sedebu, tapi dengan kadar sedebu tadi, kita mampu menemukan kadar itu, sehingga kadar itu mampu kita jadikan pelita untuk mewujudkan, untuk menegakkan, untuk meneguhkan diri kita sebagai penerus, sebagai pemegang tongkat estafet yang selalu mendhahirkan pribadi Rasulullah di dalam setiap apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, maka diri kita akan bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini maupun di akhirat kelak. Tiada harapan yang paling besar di dalam kehidupan ini kecuali kita kembali dan bertemu dengan bapak daripada ruh kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber keindahan, sumber cahaya kelembutan, sumber cahaya kemurahan. Dan karena Nur Muhammad inilah Allah menjadikan segala sesuatu ini ada. Karena Nur Muhammad inilah Allah menjadikan segala sesuatu ini indah. Tanpa adanya Nur Muhammad, maka segala sesuatu ini tidak ada. Dan Allah hanya memandang Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih. Dan apabila di dalam hati kita ada sambungan kepada Rasulullah, ada kerinduan kepada Rasulullah,
dengan bangkitnya Nur Muhammad, dengan nyatanya Muhammad di dalam kehidupan kita, zahir dan batin kita, maka kita akan digolongkan ke dalam golongan kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.